Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Street Fighter yang merupakan game buatan Capcom yang sudah ada sejak tahun 1990-an akhirnya secara resmi akan dibuatkan versi live actionnya, dan project ini akan dikerjakan oleh Capcom sendiri dan juga Legendary Pictures. Bahkan logo resminya sudah ada di berbagai macam sosial medianya. Well, kira-kira seperti apa hasilnya? So Mario Booster, let's break down this video. Street Fighter merupakan sebuah franchise game yang dirilis oleh pihak Capcom Jepang sejak tahun 1987, dan franchise-nya ini masih berdiri sampai sekarang. Nah, game terakhir yang mereka rilis itu adalah Street Fighter 6 yang dirilis pada tahun 2023. Sedikit gambaran bahwa game ini merupakan sebuah game legend banget, karena gua dulu kecil sering main game ini di Time Zone dan juga Nintendo NES ya. Dan gua masih ingat karakter yang pernah gua mainkan seringnya itu adalah Ryu, Ken, Guile, Honda, bahkan Chun-Li, karena mereka semua penampilannya sangat mencolok dan juga super power mereka itu unik-unik semua. Nah, sebenarnya game ini cuma fighting antar NPC doang sih ya, layaknya seperti game Tekken, yang dimana kita sebagai player itu akan bertarung dengan karakter dalam gamenya sampai pertarungannya selesai dan lanjut ke babak berikutnya. Tapi di franchise game ini ada sebuah plot cerita yang lebih menarik lagi, yang dimana game ini dari dulu sampai sekarang itu mereka itu fokus kepada konflik yang dibuat oleh M. Bison, yang dimana dia ini merupakan pemimpin organisasi bernama Shadow yang bertujuan untuk menguasai pemerintahan dunia. Dan hal ini pernah diangkat di film live action mereka yang dirilis pada tahun 1995 yang dibintangi oleh Van Damme sebagai Guile saat itu. Nah, kalau kalian seumuran sama gua pasti paham lah ya kalau film ini selalu tayang di berbagai macam media televisi setiap malamnya, entah itu di Global TV ataupun di bioskop Trans TV ya. Tapi karena gua saat itu adalah langganan Trans TV, jadi makanya film ini sering tayang di Trans TV. Bahkan terutama film ini tuh berkali-kali tayang di event hari Natal, hari Paskah. Jadi film ini memang langganan banget buat kita sebagai para anak-anak itu bisa nonton film yang satu ini. Semuanya oke sih ya, tapi entah kenapa banyak fans di gamenya ini gak suka dengan film live action yang satu itu ya. Padahal yang gue lihat dari segi cerita lore-nya, bahkan konfliknya, bahkan endingnya pun juga gak masalah sih ya. Well, buat kalian yang udah pernah nonton film jadul ini, coba tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Siapa tahu gua nggak sendirian ya. Well, it still feels pretty wrong to me. Dan setelah hampir 20 tahun lamanya, Street Fighter akhirnya secara resmi dibuatkan film versi live actionnya kembali dengan studio Capcom yang akan bekerja sama dengan Legendary Pictures, yang dimana kita tahu bahwa studio ini dari track recordnya semua film-film yang udah pernah mereka garap itu tidak pernah mengecewakan. Apalagi studio ini masih berada di bawah naungannya Warner Bros Discovery, dan udah jelas bahwa project ini akan kerjasama dengan Capcom yang merupakan studio pembuat game Street Fighter yang sebenarnya. Nah, kalau dari pihak developernya udah gabung kepada project yang satu ini, berarti bisa kemungkinan bahwa adaptasinya akan dibuat lebih gila sih ketimbang film yang sebelumnya di era jadul dulu. Terutama gue pengen karakter Ryu sebagai main karakternya di film ini ya, yang dimana gue pengen tahu bagaimana dia tuh belajar jurus Hadouken-nya, bagaimana dia belajar cara fightingnya, bagaimana perguruannya, bahkan sampai konfliknya menghadapi M. Bison ini. Karena di film sebelumnya sayangnya Ryu itu digambarkan sebagai petarung random yang diundang oleh Vegas tanpa ada jurus ikoniknya. Mungkin karena budget ya, makanya memang di era tahun 90-an dulu CGI di tahun-tahun segitu itu memang lagi parah-parahnya ya. Karena gue bisa melihat dari Jusa Gal juga nggak ada, Ryu dan Ken ketika mereka mengeluarkan Hadouken juga nggak ada, bahkan wujud iblis dari si Ryu ini juga nggak pernah diperlihatkan di versi live action itu. Tapi kalau kita ingat dari zaman-zaman dulu, Gal itu juga ada jurus ikoniknya yang dimana dia selalu melemparkan berbagai macam senjata kepada para lawan
lawan-lawannya. Dan hal itu gak pernah diperlihatkan di versi film live action. Makanya game seperti itu hampir gak pernah ada, kemungkinan karena budgetnya terbatas sih ya. Karena mereka udah habis bayar aktor, habis bayar sewa tempat, dan juga marketingnya. Jadi untuk CGI mengenai jurus mereka itu gak pernah diperlihatkan. Give me a happy man. Next, I'll make you a dead one. Kecuali Chun-Li dan juga Blanka, karena di film itu gue masih ingat Chun-Li dan juga Blanka ketika mereka tuh melakukan finishing move itu ada CGI dan juga ada gerakan yang sangat ikonik dari versi gamenya. Tapi masalahnya gak semua karakter itu kebagian scene seperti itu. Makanya itu yang beralasan kenapa para fans itu marah kepada versi live action yang dimana itu dibuatnya setengah-setengah lah ya. Tapi di film ini kita nggak tahu lagi ya mana POV yang akan diangkat untuk versi film Street Fighter yang terbaru ini. Kalau misalkan mereka akan ambil U-turn Ken lagi seperti film jadulnya, it's okay sih ya. Cuman kayaknya studio akan ambil perspektif lain biar kesannya nggak monoton. Jadi film ini akan fokus kepada POV karakter yang lain. Nah, kemungkinan mereka akan ambil POV-nya dari si Chun-Li atau enggak si Guile lagi ya, yang merupakan tentara Amerika Serikat yang sangat berambisi untuk menghancurkan M. Bison. Sementara Chun-Li ini adalah seorang agen Interpol yang bertujuan untuk membalaskan dendam kematian ayahnya. Well, setelah plot itu juga menarik ya kalau itu akan diangkat dan juga disambungkan kepada M. Bison yang dimana dia merupakan villain ikonik dari game Street Fighter ini ya. Karena semenjak game ini udah gua mainkan dari gua masih kecil ya, yang mencolok itu cuma Chun-Li dan juga Ryu doang. Sisanya mereka tuh kayak sebuah karakter yang sampingan di versi game itu. Well, kita kurang tahu ya. Yang jelas kita tunggu aja bagaimana project ini akan berlangsung di Street Fighter versi live action yang baru ini ya. Kemudian dari pihak studionya mereka udah merilis logo terbarunya Street Fighter dengan corak yang mirip sekali dengan versi gamenya. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa plot ceritanya, bahkan karakternya, bahkan nuansanya kemungkinan dari pihak studio tidak akan mengubah apapun dari versi gamenya. Biar secara origins juga bisa bagus di versi film ini nanti ya, seperti itu. Jangan sampai mereka ini akan ngide seperti Mortal Kombat pertama yang dirilis pada tahun 2021 kemarin, yang dimana ternyata main karakternya itu adalah keturunan jauh dari Scorpion yang bernama Koliang. Karena kalau kita masih ingat ya di Mortal Kombat main karakternya itu kalau nggak si Liu Kang, kalau nggak si Johnny Cage, atau nggak si Kung Lao. Tapi di film itu mereka justru ambil POV yang sangat berbeda, yang which is gua agak kurang suka ya. Well, kalau bisa ya untuk film Street Fighter ini mereka harus pakai karakter utama dari versi gamenya agar supaya nuansa nostalgianya dan juga nuansa kita sebagai player zaman dulu bisa diangkat lebih baik di versi film yang satu ini ya. Dan untuk villainnya sebenarnya nggak cuma si M. Bison ya. Karena di universe Street Fighter itu ada banyak banget villain-villain yang bisa dipakai oleh pihak studio ini. Contohnya ada Vega, Victor Sagat, Akuma, Adon, dan yang lain sebagainya. Terutama Akuma, wah itu boleh banget sih. Karena gue bisa melihat dia tuh tampil di game Tekken 7 kemarin, yang dimana itu ternyata merupakan crossover antara Tekken dan juga Street Fighter. Itu sangat oke banget sih. Dan ternyata Akuma ini adalah teman lama dari ibunya Kazuya, yang dimana dia ini sudah dibunuh oleh Heihachi di masa lalu. Dan Akuma di situ berencana untuk membalaskan dendam temannya kepada keluarga Mishima karena sudah membunuh si ibunya Kazuya ini ya. Nah, kalau seandainya film ini sukses dan juga udah meraup berbagai macam keuntungan, kemungkinan dari pihak studio mereka akan merilis Street Fighter X Tekken seperti pada versi gamenya. Wah, kalau kejadian, wah itu pasti bakal lebih epic sih. Mumpung Tekken versi film live actionnya itu memang sampai ya di tahun 2010 dan juga sequel keduanya di tahun 2011. Well, untuk nextnya kita akan bisa melihat kalau misalkan ini akan terjadi ya. Semoga aja proyeknya bagus dan kita tunggu bagaimana announcement cast-castnya, sutradaranya, bahkan official poster dan juga teaser trailernya nanti seperti itu. Oke, so kita tunggu aja.
Oke, itu cuma mengenai bahasan soal Street Fighter yang kabarnya akan dibuatkan versi live action. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana tanggapan kalian? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.